Bab 1261 Pemenang Terakhir. Ling Zanzi melemparkan pukulan ke depan dengan energi spiritual tak terbatas berkumpul, membentuk kepalan besar setinggi kaki segudang, bersama dengan kekuatan agung yang menggetarkan langit dan bumi dari tinju itu. Ketika dia menusuk, wajah Ling Zanzi menjadi pucat, tetapi ada kebanggaan di matanya. Kekuatan di balik tinju ini praktis telah mencapai batasnya. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan akan dihindari oleh Pinnacle Greater Earth Sovereigns. Setelah tinju ini, bahkan jika aku tidak berdaya untuk bertarung, aku akan menyeret Mu Chen keluar dari medan perang. Pada saat itu, kuota masih akan menjadi milik kuil surga barat saya. Dan saya percaya bahwa kepala kuil pasti akan mengganti kerugian saya. Tatapan Ling Zanzi berkedip. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan kemenangan melawan Mu Chen. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempertaruhkan nyawanya dan menyeret Mu Chen keluar dari medan perang bersamanya. Dalam hal ini, dia akan menyingkirkan musuh yang tidak bisa dihadapi Ling Jianzi dan Ling Longxi. Jika dia berhasil, maka dia akan memberikan kontribusi yang signifikan. Pada saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat bahkan akan menghadiahinya atas perbuatannya. Dengan pemikiran ini, Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Orang yang sombong, apakah menurutmu kemenangan ada di genggamanmu? Menghadapi tatapannya yang mengejek, Mu Chen tidak memperhatikannya. Dia bisa merasakan bahwa pada saat itu, ketika formasi pertempuran Trinitas Spiritual terbentuk, Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih gemetar dan pertempuran yang deras akan membubung ke langit dari mereka, sebelum berkembang menjadi lautan tak terbatas di atas langit. Kehendak pertempuran itu bahkan lebih kuat daripada ketika pasukan pembantai roh dan pasukan pembasmi iblis bergabung bersama. Kehendak pertempuran dua orang sebenarnya lebih kuat dari dua pasukan elit. Formasi pertempuran Trinitas Spiritual benar-benar mendalam. Mata Mu Chen melintas dengan sukacita di dalam hatinya. Kekuatan formasi pertempuran Trinitas Spiritual telah melebihi harapannya. Dengan sukacita di hatinya, Mu Chen tertawa terbahak-bahak dan membentuk segel dengan satu tangan. Sebuah tinju kolosal segera menyelimuti. Saat Mu Chen membentuk segel, lautan Battle Wheel meraung, dan pada saat berikutnya, semua orang terkejut melihat tangan besar terulur dari lautan Battle Wheel. Itu adalah tangan besar yang lebih penting daripada tinju Ling Zanzi. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa itu ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Battle Wheel Spirit. Ling Zanzi berseru tak percaya dengan mata menyipit. Itu karena, pada saat itu, Mu Chen bahkan tidak menggunakan dua pasukannya, jadi dari mana Battle Wheel yang kuat ini berasal? Tatapan terkejutnya segera beralih ke dua Mu Chen lainnya dan menyadari bahwa Battle Wheel yang tak terbatas berasal dari mereka berdua. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia memerintahkan kehendak pertempuran dua penguasa bumi kecil? Wajahnya terkuras dari semua warna. Semua orang tahu bahwa ketika seseorang tumbuh kuat, kehendak pertempuran yang dibentuk oleh mereka juga akan memiliki keinginan kuat yang membuat pengendalian mereka menjadi sulit. Mencoba untuk memerintahkan kehendak pertempuran penguasa bumi kecil adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh master formasi pertempuran 10 juta rune. Tapi Mu Chen jelas tidak pada level itu. Kalau tidak, bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat akan takut pada Mu Chen. Menghadapi keterkejutannya, Mu Chen tidak repot-repot membuat penjelasan apapun sebelum telapak tangan bersiul. Detik berikutnya, tinju Ling Zanzi dicengkeram oleh telapak tangan di bawah semua tatapan heran. Ketika keduanya bentrok, telapak tangan tidak bergeming, tetapi mulai mengencangkan cengkeramannya, langsung menutupi kepalan itu dengan retakan sebelum meledak. Wajah Ling Zanzi langsung memucat, dengan keputusasaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan dengan mudah dibubarkan oleh Mu Chen. Saat gelombang kejut energi spiritual yang kuat menyapu, Mu Chen bahkan tidak mengedipkan mata sebelum melambaikan tangannya. Tangan besar yang sedikit meredup terus bergerak dan membanting ke arah Ling Zanzi. Bahkan sebelum telapak tangan mendarat di tanah, bumi sudah runtuh. Dengan fluktuasi yang mengerikan turun, Ling Zanzi telah pulih dari keterkejutan dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasa bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menahan, dan jika dia menderita langkah ini, bahkan dia akan mati. Saat kematian naik ke hatinya, Ling Zanzi menunjukkan ketakutan di matanya. Tapi sebelum telapak tangan itu mendarat, ruang tiba-tiba retak di sekelilingnya, membentuk celah spasial, dan melahapnya.
Ketika celah spasial menelan Ling Zanzi, Battle Cells mulai terbang keluar, bersama dengan fluktuasi halus yang menyelimuti tangan besar itu, menyebabkannya pecah menjadi kilauan cahaya. Ekspresi Mu Chen sedikit berubah pada adegan ini sambil tersenyum. Selain Kaisar Pertempuran Surga Barat, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Ling Zanzi dan menghancurkan serangannya? Jelas, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak mau melihat murid langsungnya jatuh di tangannya, Mu Chen. Wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat gelap saat dia berada di singgasananya dengan ruang pecah di depannya, sebelum Ling Zanzi keluar darinya. Menonton adegan ini, keributan meledak, karena semua orang tahu bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat yang menyelamatkan Ling Zanzi. Tidak berguna, Kaisar Pertempuran Surga Barat memandang Ling Zanzi dengan marah. Dia tidak pernah berharap murid ini, yang sangat dia harapkan, akan kehilangan begitu menyedihkan dan bahkan perlu diselamatkan. Wajah Ling Zanzi pucat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, Kaisar Pertempuran tidak memperhatikannya. Matanya masih terpaku pada Mu Chen, yang ada di layar. Dia melihat tiga siluet identik dengan kilatan keheranan di matanya. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, Kaisar Surgawi memiliki kemampuan surgawi yang tak tertandingi, tiga murni. Namun, itu telah hilang selama puluhan ribu tahun. Saya tidak pernah berharap itu ada di tangannya. Betapa besar keberuntungan yang dia miliki di sana. Bagaimanapun juga, Kaisar Pertempuran Surga Barat adalah penguasa surgawi. Jadi setelah merenungkan singkat, dia telah melihat asal-usul klon Mu Chen. Ketika dia berbicara, bahkan suara Kaisar Pertempuran sedikit berkobar, karena kemampuan surgawi yang tak tertandingi seperti itu sangat menarik, bahkan untuk penguasa surgawi. Haha, bukan penglihatan yang buruk di sana, Battle Emperor. Mu Chen memang telah memperoleh warisan Kaisar Surgawi. Leluhur bela diri dan aku juga hadir di sana, dan kami bahkan menerima permintaan dari Kaisar Langit sendiri untuk menjaga Mu Chen untuknya. Kaisar Api samar-samar tersenyum. Mendengar kata-kata Kaisar Api, hati Kaisar Pertempuran Surga Barat bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Kaisar Api memperingatkannya untuk tidak bergerak untuk tiga murni Mu Chen. Jika dia melakukannya, dia akan memprovokasi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Di dunia seribu besar, dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri bergandengan tangan, bahkan klan kuno pun tidak akan bersenang-senang. Dengan demikian, api di mata Kaisar Pertempuran Surga Barat melemah. Meskipun kemampuan surgawi Peerless sangat sebelumnya, dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya jika dia menyinggung Kaisar Api dan leluhur bela diri dalam prosesnya. Meskipun Kaisar Api tampak hangat sekarang, Kaisar Pertempuran Surga Barat tahu bahwa Kaisar Api hanya memberinya wajah. Bagaimanapun, kekuatan kuil Surga Barat tidak bisa melawan wilayah api tak berujung. Sementara Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat berbicara, keributan meledak dari alun-alun dan banyak orang menghela nafas bahwa hasilnya melebihi harapan mereka. Wajah Luo Tianxian juga memerah. Dia merasa tidak percaya pada saat ini juga. Itu karena dia tidak menyangka Ling Zanzi akan kalah dari Mu Chen. Dia hanya penguasa bumi kecil, jika dia melangkah ke alam penguasa bumi besar, aku khawatir tidak ada yang bisa bersaing dengannya di bawah alam penguasa bumi besar. Wajah Luo Tianxian memerah saat dia melihat siluet Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka bertemu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan berubah dari pemuda yang lemah menjadi karakter yang begitu menarik hanya dalam beberapa tahun. Penglihatan Luoli benar-benar lebih baik daripada orang tua yang mengerikan ini, bahkan Luo Tianxian tidak tahu berapa kali dia mengulangi kalimat ini. Sementara dunia luar gempar karena kekalahan Ling Zanzi, Mu Chen menarik Battle Wheel dan membubarkan formasi pertempuran spiritual Trinity sebelum melihat kedua arah lainnya. Pada saat ini, Ling Jianzi dan Ling Longzi masih dalam pertempuran sengit, benar-benar menekan Sumu dan Cumen. Namun, hati mereka bergetar ketika tatapan Mu Chen diarahkan ke mereka. Mereka segera mundur ketika mereka melihat Mu Chen dengan rasa takut dan hati-hati. Ketika Mu Chen bergerak dan menatap Ling Jianzi dan Ling Longzi sebelum berkata dengan nada dingin, "Kalian masih ingin bertarung." Menatap tatapan dingin tiga Mu Chen, Ling Jianzi dan Ling Longzi merasakan hati mereka menjadi dingin. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekalahan Ling Zanzi. Dengan demikian, ketakutan mereka terhadap Mu Chen telah mencapai batas pada saat ini. Mereka tahu bahwa hasil mereka ditentukan ketika Ling Zanzi gagal. Kalian berdua beruntung. Ling Longzi dan Ling Jianzi melirik Sumu dan Cumen dengan enggan.
Jika bukan karena Mu Chen, mereka akan dapat memperoleh kemenangan dalam pertempuran mereka hanya dengan sedikit waktu lagi. Saling bertukar pandang, mereka mengertakkan gigi dan membuang semua battle seal yang mereka miliki sebelum mereka mundur dari medan perang ini. Menghadapi Mu Chen, mereka tidak punya keinginan untuk bertarung sama sekali. Setelah melihat Ling Jianzi dan Ling Longzi meninggalkan medan perang, Su Mu dan Chu Men merasa lega sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa penolong yang mereka dapatkan pada saat terakhir ini akan begitu ganas dan mengalahkan Ling Zanzi. Saudaramu benar-benar luar biasa. Kali ini, kamilah yang menerima manfaat darimu, aku khawatir hanya orang seperti brotermu yang bisa mendapatkan kuota. Su Mu dan Chu Men memahami situasinya dengan baik. Hanya ada satu kuota, dan itu pasti tidak mungkin bagi Mu Chen untuk memberikannya kepada mereka. Jadi, mereka dengan santai menyerah. Dengan ini, mereka bahkan mungkin bisa memperdalam hubungan mereka dengan Mu Chen. Mendengar kata-kata keduanya, senyum hangat muncul di wajah Mu Chen. Dia dengan sopan tersenyum pada mereka berdua. Jika bukan karena bantuan yang kudapat dari kalian berdua, aku khawatir pertempuran hari ini tidak akan terduga. Saat dia berbicara, Mu Chen menjentikkan jarinya dan battle cells yang Ling Zanzi dan Ling Longzi lempar terbang ke arah mereka berdua. Gunakan battle cells ini dan pilih beberapa harta untuk dirimu sendiri sehingga perjalanan ini tidak akan sia-sia. Karena mereka berdua bijaksana, Mu Chen harus memberi mereka beberapa manfaat. Melihat battle cells itu, Su Mu dan Chu Men mengungkapkan ekspresi gembira, karena mereka akan dapat menukar beberapa harta yang telah mereka incar. Kami berterima kasih kepada saudaramu karena begitu murah hati. Mereka berdua juga tidak sopan dan mengambil battle cells lalu dengan cepat menukarnya dengan harta di Battle Emperor Treasury. Setelah mereka menggunakan semua battle cells mereka, sosok mereka juga mulai menghilang dan dikirim keluar dari medan perang. Ketika mereka keluar, mereka berdua menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil tersenyum. Kami akan memberi selamat kepada saudaramu di sini karena telah menjadi benih benua. Ketika mereka selesai berbicara, mereka sudah menghilang. Ketika mereka menghilang, Mu Chen merasa sangat lega sebelum melihat bahwa medan perang ini mulai berubah secara bertahap dan tahu bahwa ini adalah tanda pertempuran akan segera berakhir. Mengangkat kepalanya ke langit, Mu Chen samar-samar tersenyum. Seed of the Continent, sekarang aku menantikannya. Bab 1262 Medan Perang milik dua wanita. Mu Chen bisa merasakan fluktuasi spasial ketika medan perang terdistorsi. Ketika tatapannya menyala, dia bisa mendengar sorakan memekakkan telinga yang bergema dari sekitarnya. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya keluar, dia menyadari bahwa dia berdiri di alun-alun dengan hormat dan tatapan hormat diarahkan padanya dari sekitarnya. Ketika Mu Chen memasuki medan perang, tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat itu, hanya 3 anak suci, Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men yang memperhatikannya. Meskipun Mu Chen memiliki ketenaran, banyak orang tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan penguasa bumi besar sebagai penguasa bumi kecil. Mereka hanya merasa bahwa dia akan diusir dari medan perang. Dengan demikian, banyak orang menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek ketika dia memasuki medan perang. Namun, siapa yang mengira bahwa underdog ini akan menyebabkan semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan berkali-kali. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang sekuat Ling Zanzi dikalahkan oleh Mu Chen. Dia menjadi batu loncatan bagi Mu Chen untuk menjadi eksistensi paling mempesona di medan perang penguasa bumi besar. Pada saat ini, melihat Mu Chen lagi, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat atas itu merasa takut di hati mereka, karena mereka tahu bahwa prospek seseorang seperti Mu Chen tidak terbatas. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk mencapai alam penguasa surgawi. Jadi, yang terbaik bagi mereka untuk tidak menyinggung sosok mengerikan seperti itu. Adapun mereka yang berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi besar, mereka yang kehilangan battle cells mereka karena Mu Chen langsung menekan ketidakbahagiaan dan permusuhan mereka untuknya, karena mereka tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Menghadapi tatapan hormat itu, Mu Chen tenang sebelum dia melihat ke atas tangga dan melihat 2 sosok perkasa mengarahkan pandangan mereka juga. Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat masih sama, acuh tak acuh. Mu Chen telah memberikan kinerja yang menakjubkan di medan perang, dan bahkan memperoleh kuota dari medan perang penguasa bumi yang lebih besar. Pencapaian seperti itu dapat dianggap sebagai keajaiban,
Tetapi untuk seseorang seperti Kaisar Pertempuran Surga Barat, itu bukanlah sesuatu yang membuatnya terkejut. Lagi pula, ada terlalu banyak sosok mengerikan di dunia seribu besar, tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa masuk ke alam penguasa surgawi. Selama Mu Chen bukan penguasa surgawi, bahkan jika dia adalah penguasa bumi yang sempurna, dia bukan apa-apa di mata seseorang seperti Kaisar Pertempuran Surga Barat. Tapi menghadapi tatapan acuh tak acuh Kaisar Pertempuran Surga Barat, Mu Chen telah mengabaikannya, karena dia tahu bahwa tidak semua ahli puncak memiliki keluasan pikiran dan penglihatan seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri. Lebih jauh lagi, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk membuat Sovereign Surgawi memandangnya secara langsung. Jadi tidak perlu memaksanya, karena Mu Chen percaya bahwa suatu hari akan datang ketika dia melampaui Kaisar Pertempuran Surga Barat. Kecuali dia masih membutuhkan waktu untuk mencapai itu. Mengabaikan tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat, Kaisar Api tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen. Senyumnya terpuaskan, lagi pula, dia telah merekomendasikan Mu Chen untuk berpartisipasi. Meskipun dia juga tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berhasil, hasilnya membuktikan bahwa penglihatannya tidak mengecewakannya. Mu Chen secara alami sangat menghormati Kaisar Api, jadi dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah yang terakhir. Junior ini cukup beruntung untuk bertahan sampai akhir dan tidak mempermalukan Kaisar Api senior. Kaisar Api tersenyum. Anda harus berterima kasih kepada kemurahan hati Kaisar Pertempuran. Bagaimanapun, benih benua Anda berasal dari benua Surga Barat. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menoleh ke Kaisar Pertempuran Surga Barat dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Battle Emperor. Bibir Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedut saat dia memikirkan bagaimana 1 dari 3 kuota untuk benih benua akan jatuh ke tangan Mu Chen. Itu adalah benih benua, praktis lulus untuk menjadi penguasa surgawi di dunia 1000 besar. Meskipun tidak setiap benih benua bisa menjadi penguasa surgawi, peluang mereka lebih tinggi daripada yang lain. Baptisan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah ratusan tahun menunggu. Dia awalnya ingin memberikannya kepada pengikut setianya, dan kekuatan kuil surga baratnya akan tumbuh jika penguasa surgawi muncul di masa depan. Jadi bagaimana mungkin Kaisar Pertempuran Surga Barat merasa nyaman karena dipecah oleh Mu Chen? Tetapi terlepas dari apapun, dia harus menelannya dengan paksa di hadapan Kaisar Api. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan mengambil pelet Dewa Naga Phoenix dari Kaisar Api saat itu. Meskipun pelet itu berharga, itu jauh lebih rendah daripada benih benua. Jadi menghadapi kata-kata Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa emosi. Karena kamu menang dengan kemampuanmu sendiri, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Anda akan menunggu sekarang sampai semuanya berakhir, dan saya secara alami akan membimbing Anda ke pembaptisan. Petik 2. Mu Chen juga tahu bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat pasti merasa tidak senang di dalam hatinya. Namun, Mu Chen tidak mempermasalahkannya, jadi dia mundur dari alun-alun sambil tersenyum dan kembali ke Luo Tianshan. Tatapan Luo Tianshan jatuh padanya dengan kemegahan untuk waktu yang lama sebelum dia menepuk bahu Mu Chen dan tersenyum. Dilakukan dengan indah. Gadis itu, Luo Li, memiliki penglihatan yang sangat bagus. Mu Chen tersenyum sebelum dia melirik Luo Tianshan dengan dalam dan dalam. Kembali di Akademi Spiritual Surga Utara, bukan itu yang dia katakan. Melihat tatapan Mu Chen, Luo Tianshan tidak bisa menahan perasaan canggung dan terbatuk. Kamu berurusan dengan Sue Lingzi, itu adalah bantuan besar untuk klan Dewa Luo kita, Luo Li juga akan berterima kasih padamu. Ketika dia berbicara sampai akhir, tatapannya menjadi gelap. Saat itu, ayah Luo Li telah meninggal di tangan Sue Lingzi karena luka yang cukup parah. Kami adalah keluarga, jadi mengapa kami membicarakan ini? Di masa depan, klan Dewa Luo akan menjadi lebih baik, jawab Mu Chen. Luo Tianshan menekan emosinya dan menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Luo saat ini sudah sepenuhnya di bawah kendali Luo Li, selain Luo Li mendapatkan warisan Luo Shen. Di masa depan, dia mungkin menjadi Luo Shen kedua, dan ketika saatnya tiba, klan Dewa Luo mereka mungkin akan mengembalikan kejayaan mereka. 2 medan perang lainnya masih belum memiliki hasil. Mu Chen mengalihkan topiknya. The Perfected Earth Sovereign Battlefield telah ditentukan, dan pemenangnya bukanlah orang asing. Ini musim dingin senior dari kuil surga barat. Luo Tianshan berkata. Mu Chen tertegun sebelum dia mendecakkan lidahnya. Jika bukan karena dia dan Luo Li,
bukankah ketiga kuota itu akan menjadi milik kuil surga barat? Bagaimana dengan medan perang penguasa bumi kecil? Mu Chen bertanya. Tidak ada hasil untuk saat ini. Lagi pula, ada banyak orang di medan perang, tetapi medan perang penguasa bumi kecil tidak kalah menarik dari milikmu. Berbicara tentang medan perang penguasa bumi kecil, mata Luo Tianshan melengkung menjadi senyuman. Apa yang salah? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan pertempuran kacau untukmu, medan perang penguasa bumi kecil dibagi menjadi dua kubu, dengan lebih dari 100 orang di setiap kubu, kata Luo Tianshan dengan mata menyipit menjadi senyuman. Dua kubu, Mu Chen tercengang. Hanya akan ada satu kuota dari medan perang penguasa bumi kecil, jadi mengapa ada dua kubu? Bagaimana pembagian kuota? Pemimpin satu kubu adalah Ling Feizi. Tidak lama setelah dia memasuki medan perang, dia mulai merekrut orang dengan menggunakan nama kuil surga barat dan mulai menyapu medan perang, merebut battle cells dari banyak orang dalam prosesnya. Tapi ada juga banyak orang yang marah dengan gerakan Ling Feizi. Mereka juga mulai bekerja sama, namun, mereka masih dikalahkan oleh Ling Feizi beberapa kali. Namun, Luo Li juga mulai menarik orang pada saat ini, menyerap mereka yang memiliki keluhan tentang Ling Feizi dan membentuk kam lain yang tidak lebih lemah dari kam Ling Feizi. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia tersenyum. Ling Feizi mungkin melakukan ini untuk berurusan dengan Luo Li. Luo Li pasti juga merasakannya, jadi dia melakukan serangan balik yang sama. Ling Feizi adalah prasangka Luo Li, untuk memulai, jadi dia secara alami tidak ingin melihat Luo Li bersinar di medan perang, sehingga mengadopsi ukuran ini. Dia juga tidak boleh memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Luo Li, jadi dia memilih metode seperti itu untuk mengikat orang untuk berurusan dengannya. Namun, Luo Li bukan penurut. Dia memulai pembalasannya setelah merasakan motif Ling Feizi. Meskipun Ling Feizi telah meminjam nama kuil surga barat untuk mengikat banyak orang, dia juga meremehkan Luo Li. Luo Li telah meletakkan rendah dan membiarkan Ling Feizi menyapu, yang menyebabkan ketidakbahagiaan pada orang lain. Sebelum dia mulai mengikat orang juga, langsung membagi dua pekerjaan dengan efisiensi yang sama. Semua orang mengatakan bahwa medan perang penguasa bumi kecil telah berubah menjadi panggung untuk kedua gadis itu. Luo Tianshan tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Pertarungan tiba-tiba berubah menjadi kam Ling Feizi dan Luo Li. Tapi dilihat dari kelihatannya, pertarungan terakhir seharusnya sudah tiba. Saat ini, selain dari dua kubu, tidak ada lagi orang di medan perang penguasa bumi kecil. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat layar besar di atas alun-alun yang memproyeksikan medan perang penguasa bumi kecil. Pada saat ini, kedua pihak telah terbang dan turun di pegunungan. Mu Chen menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depan. Ini benar-benar menjadi medan perang kedua gadis itu. Bab 1263 Dua wanita. Gales bertiup di pegunungan dengan dua kerumunan yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Bahkan awan telah terkoyak karena tekanan. Kedua pihak berdiri di kedua sisi pegunungan dengan permusuhan memenuhi mata mereka. Ada siluet yang berdiri di depan kam di sisi kanan. Dia mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan sosoknya dan kulit seputih mutiara. Dia juga memiliki penampilan yang memukau yang membuat tatapan terfokus pada wajahnya. Selain itu, dia juga memiliki sikap elegan yang membuatnya terlihat seperti seorang permaisuri. Selain Luo Li, tidak ada orang yang begitu menonjol di medan pertempuran penguasa bumi kecil. Lebih dari 100 penguasa bumi kecil berdiri di belakang Luo Li, memandang ke arahnya dengan rasa hormat. Ketika Ling Feizi menyapu seluruh medan perang penguasa bumi kecil, banyak orang melarikan diri. Meskipun ada orang-orang yang cukup berani untuk bertarung, hasil mereka berakhir dengan mereka dikeluarkan dari medan perang. Di bawah keadaan yang menakutkan inilah Luo Li berdiri dan dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang sebelum melancarkan serangan terhadap kam Ling Feizi sebelum mundur. Setelah peristiwa itu, mereka dengan cepat tumbuh dan terus-menerus mengikat orang-orang yang tidak senang dengan Ling Feizi. Pada akhirnya, berdasarkan pesonanya yang luar biasa, dia bahkan mengadakan pesta berdiri netral itu. Saat ini, formasi mereka tidak lebih lemah dari kubu Ling Feizi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luo Li berubah dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki kam besar yang tidak lebih lemah dari kam Ling Feizi. Menghadapi cara seperti itu, yang lain tidak punya pilihan selain terkesiap dengan kekaguman. Oleh karena itu,
semua orang di sini merasa hormat kepada Luoli. Tak satu pun dari mereka memandang rendah identitasnya sebagai perempuan. Berdiri di belakang Luoli adalah seorang pria berpakaian biru yang memiliki penampilan luar biasa dan sikap yang luar biasa. Dia melihat semua orang yang melonjak dengan niat bertarung dan tersenyum. Permaisuri Luo kompeten. Hanya dalam waktu setengah bulan, kamu berubah dari hanya 10 orang menjadi seperti ini dan kita bahkan bisa memulai perang dengan Ling Feizi. Orang ini adalah Lu Fengxian, dan dia cukup terkenal di antara penguasa bumi kecil di benua surga barat. Dikatakan bahwa dia bisa melakukan upaya untuk menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Dia juga yang terkuat di antara mereka yang diikat oleh Luoli. Ling Feizi terlalu sombong, dan dia hanya mengandalkan nama kuil surga barat. Dalam hal kemampuan, saya tidak berpikir bahwa dia sebanding dengan permaisuri Luo. Di samping pria berjubah biru, seorang pria tegap berbicara. Namanya Teng Kui, hanya kalah dengan Lu Fengxian. Ketika permaisuri Luo memberi perintah, aku akan menghancurkan formasi mereka. Berdiri di belakang Teng Kui adalah sosok ramping dengan kilau emas berkedip dari tengah alisnya yang kadang-kadang terpancar auman harimau. Saat dia berbicara, dia melirik Lu Fengxian dengan provokasi di matanya. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat siluet yang berdiri di depan, ada kilatan kekaguman di matanya. Namanya Yuhu, dikenal sebagai Raja Harimau di kuil surga barat. Dia sangat kuat, dan ketika dia bertarung, bahkan Lu Fengxian tidak bisa menghadapinya. Mereka bertiga sangat terkenal di antara penguasa bumi kecil, dan mereka semua adalah bawahan Luoli sekarang, mengindahkan perintahnya. Merasakan provokasi di mata Yuhu, Lu Fengxian tersenyum tanpa daya. Bahkan seseorang yang memperlakukan wanita seperti rumput tidak dapat menahan ketertarikannya pada Luoli. Tidak heran bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat akan mengundang seseorang seperti Luoli sebagai gadis suci. Seperti kata pepatah, pahlawan menyukai keindahan. Dengan begitu banyak orang di bawah komando Luoli, setidaknya ada setengah dari mereka yang tertarik dengan pesonanya. Namun, kebanyakan dari mereka malu dengan inferioritas mereka, sehingga mereka tidak menunjukkannya. Mendengar kata-kata mereka, Luoli berbalik dan tersenyum. Kalian bertiga tidak perlu bertarung. Pada titik ini, kami hanya bertarung dengan jenderal melawan jenderal dan pasukan melawan pasukan. Melakukan yang terbaik saja sudah cukup. Kami bersedia untuk mengindahkan pesanan Anda. Lu Fengxian dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka bersama-sama, bersama dengan mereka yang berdiri di belakangnya, langsung membentuk pemandangan yang spektakuler. Pelacur itu, mendengar semangat tinggi di Kam Luoli, wajah Ling Feizi dingin di adegan ini dan dia menggertakkan giginya. Sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia praktis seperti seorang putri di benua Surga Barat. Di masa lalu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengelilinginya, tetapi semuanya mulai berubah ketika Luoli muncul dan namanya mulai menggantung di bibir para elit itu. Beberapa waktu yang lalu, Kaisar Pertempuran Surga Barat bahkan mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Luoli sebagai gadis suci, posisi yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Hal ini langsung membangkitkan kecemburuan di hati Ling Feizi. Jadi dia hanya punya satu motif dalam perjalanan di medan perang penguasa bumi kecil ini, untuk menekan Luoli dan mempermalukannya. Dia ingin membiarkan semua orang di benua surga barat tahu bahwa Luoli lebih rendah darinya. Su Yu, Su Guang dan Su Chen. Aku akan meninggalkan Lu Fengxian dan dua lainnya untuk kalian bertiga. Ling Feizi menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat ketiga orang yang berdiri di belakangnya. Mereka bertiga berasal dari Sekte Su, kekuatan tingkat atas yang didukung oleh kuil surga barat, dan mereka bertiga adalah elit di antara generasi muda. Mereka bahkan lebih terkenal daripada Lu Fengxian dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Ling Feizi, mereka bertiga melengkungkan bibir, tetapi pada akhirnya mereka mengangguk. Bagaimanapun, Ling Feizi adalah murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, jadi dia memiliki status bangsawan. Aku akan melihat bagaimana pesta yang Luoli kumpulkan dengan tergesa-gesa ini akan bersaing dengan kuil surga baratku. Ling Feizi mencibir. Dari segi kualitas, pihaknya lebih kuat, karena kelompoknya termasuk pendukung kuil surga barat. Dengan demikian, Kaisar Pertempuran secara alami akan memberi mereka lebih banyak sumber daya, sehingga reputasi dan kekuatan mereka secara alami lebih kuat daripada pihak Luoli. Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar, bersama dengan kelompok besar yang mengikutinya.
Hanya dalam 10 napas aneh, kedua pihak sudah mendekat. Luo Li mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Ling Feizi, sebelum kedua wanita itu mengangkat tangan mereka dan melambai ke bawah pada saat yang bersamaan. Pindah. Ketika suara mereka terdengar, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke langit dan ratusan siluet terbang keluar, bersama dengan serangan yang tak terhitung banyaknya yang dilepaskan. Serangan kekerasan telah menyebabkan tanah bergetar hebat dan beberapa yang kuat di antara kedua kubu terbang melalui gelombang kejut dan menemukan lawan mereka, langsung melepaskan gerakan mereka tanpa ragu-ragu. Kelompok 3 orang lainnya menghentikan kelompok 3 orang Lu Fengxian dan kedua belah pihak segera memanggil tubuh abadi yang berdaulat untuk bertarung tanpa kata-kata. Kembang api meledak di langit, tetapi masing-masing dari mereka sangat berbahaya, dengan kekuatan destruktif yang terus-menerus menyebabkan pegunungan runtuh. Ketika kembang api menutupi langit, Luo Li dan Ling Feizi berdiri dalam konfrontasi, saling berhadapan. Aku tidak pernah berharap kamu memiliki beberapa cara dan mengumpulkan para pecundang yang melarikan diri. Ling Feizi dengan dingin berkata sambil menatap Luo Li. Kamu terlalu suka memerintah, jadi ada orang yang secara alami membencimu. Omong-omong, itu semua berkatmu sehingga aku bisa mengumpulkan mereka dengan sangat cepat. Luo Li tersenyum. Hanya kelompok yang dikerumuni. Alis Ling Feizi terangkat, sebelum dia tidak tahan lagi dengan sikap Luo Li. Aku percaya Mu Chen pasti berlutut di depan Ling Sanzi, memohon untuk hidupnya sekarang. Dia tahu bahwa Luo Li tampaknya prihatin dengan Mu Chen, jadi dia tahu bahwa dia bisa mulai dari pria itu jika dia ingin mengganggu suasana hati Luo Li. Seperti yang dia duga, dia melihat senyum Luo Li perlahan menarik kembali sambil dengan tenang menatap Ling Feizi. Meskipun Luo Li dengan tenang menatap Ling Feizi merasa kedinginan. Dia tahu bahwa kata-katanya telah membuat marah wanita anggun ini. Terkadang, mengatakan hal yang salah dan melakukan hal yang salah memiliki harga yang harus dibayar, dan saya harap Anda mampu membelinya. Suara tenang Luo Li terdengar tanpa fluktuasi. Ketika suaranya bergema, energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya dan menutupi langit. Pada saat yang sama, sosok cantik muncul di belakangnya, bersama dengan tekanan tak berbentuk yang menyelimuti seluruh ruang ini. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya menyipit dan tak lama kemudian, dia tersenyum. Tubuh surgawi Luo Shen, sepertinya Ling Feizi telah membuat Luo Li marah, seseorang akan menderita sekarang. Bab 1264 Kekuatan Luo Li. Ketika siluet itu perlahan-lahan terbentuk di belakang Luo Li, segudang kilauan kaki meledak dan berkumpul menjadi siluet tiada taraf yang tampak persis sama dengan Luo Li, hanya saja ia memiliki aura suci yang membuatnya tampak seperti peri. Siluet itu memiliki keindahan yang tiada taraf, seolah-olah itu adalah penjelmaan keindahan di dunia. Ketika kilau tak terbatas meledak, itu menyebabkan pertempuran di wilayah ini menjadi sunyi dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada gadis dengan rambut panjang keperakan. Badan surgawi yang berdaulat yang indah, banyak orang bergumam pada pemandangan ini. Bahkan Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat sempat tercengang oleh keindahan sebelum mereka menghela nafas, benar-benar layak menjadi benda surgawi penguasa yang paling indah di dunia. Tubuh surgawi Luo Shen terkenal karena keindahannya sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa ada persyaratan ketat untuk mengolah badan surgawi yang berdaulat ini. Pertama, yang mengolahnya haruslah seorang perawan, bersama dengan bakat dan penampilan yang tiada taranya. Selanjutnya, setelah dikultivasikan, tubuh surgawi yang berdaulat dan tubuh utama akan diubah. Di zaman kuno, Luo Shen mengandalkan ini untuk menjadi bela dari dunia 1000 besar, dengan banyak penguasa surgawi yang luar biasa di bawah roknya. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menawannya yang disebut bela dari dunia 1000 besar itu. Jadi, bahkan seseorang seperti Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum ketika mereka melihat tubuh surgawi Luo Shen. Sementara mereka berdua berseru, mata semua orang menatap gadis itu dalam keadaan mabuk dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, betapa cantiknya. Sementara semua orang terpesona dengan tubuh surgawi Luo Shen dan Luo Li yang menakjubkan, Ling Feizi menggigit bibirnya dan menatap Luo Li dengan cemburu. Tubuh surgawi Luo Shen. Hanya badan surgawi yang berdaulat yang menang berdasarkan penampilan, sungguh memalukan untuk peringkatnya. Ling Feizi diejek. Pada peringkat ke-99 badan surgawi yang berdaulat, badan surgawi Luo Shen berada di peringkat ke-11, peringkat yang benar-benar menakutkan. Bagaimanapun,
Tubuh surgawi yang berdaulat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh kaisar pertempuran surga barat mereka. Pada saat ini, Ling Feizi juga tidak ingin Luoli mengambil semua perhatian, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, kilau spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak dan tubuh abadi berdaulat besar terbentuk. Yang mengejutkan, tubuh abadi berdaulat Ling Feizi juga memiliki bentuk wanita, bersama dengan bulan yang cerah tergantung di belakang kepalanya. Ini adalah tubuh surgawi perawan yang mendalam. Ketika Ling Feizi memanggil Sovereign Celestial Body-nya, itu langsung menyebabkan keributan. Meskipun tubuh surgawi yang berdaulat itu lebih rendah daripada tubuh surgawi Luo Shen, itu sangat terkenal, karena berada di peringkat ke-30. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan seperti kuil surga barat. Berdiri di tubuh surgawi gadis yang mendalam, Ling Feizi menatap dingin ke arah Luoli dan mencibir, "Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat bahwa tubuh surgawi Luo Shenmu hanyalah cangkang kosong tanpa kekuatan." Tanpa ragu-ragu, kakinya mengetuk dan bulan yang tergantung di belakang tubuh surgawi gadis yang mendalam meledak dengan segudang kaki cahaya bulan yang menembus ruang dan menyapu menuju tubuh surgawi Luo Shen. Di jalur cahaya lembut, itu telah meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di jalurnya. Saat cahaya bulan yang mengandung niat membunuh menyelimuti area itu, Luoli mengangkat matanya dan dengan lembut mengangkat tangannya. Tubuh surgawi Luo Shen juga mengangkat kepalanya dan gumpalan intens kilau spiritual meledak menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kelopak-kelopak itu melayang dan bersentuhan dengan cahaya bulan, kelopak-kelopak itu mulai tumbuh menjadi kuncup bunga dan menyelimuti cahaya bulan. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dari kelopak bunga di langit. Banyak orang dalam hati berseru pada konfrontasi yang begitu indah, tetapi mereka tahu betapa berbahayanya itu. Apakah itu kelopak atau cahaya bulan, mereka sangat mematikan. Ketika Ling Feizi melihat bagaimana Luoli dengan mudah menyelesaikan serangannya, wajahnya berubah sedikit lebih muram. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemburuan, dia tidak bodoh, dan dia mulai memperlakukan konfrontasi ini lebih serius dari bentrokan sebelumnya. Sepertinya cara umum tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ling Feizi mengatupkan giginya dengan rasa dingin yang melintas di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan Profound Maiden Celestial Body mengulurkan tangan yang adil, namun, itu tidak bergerak ke arah Luoli, tetapi ke bulan yang cerah di belakangnya. Ketika tangan menyentuh bulan, aura dingin yang menakjubkan meledak, mirip dengan senjata surgawi yang dapat membelah langit dan bumi menjadi dua. Ling Feizi tiba-tiba membentuk segel sebelum suaranya yang dingin bergema, "Kemampuan berdaulat bulan purnama gadis." Memegang bulan, tubuh surgawi perawan mendalam menebas dan cahaya bulan menutupi wilayah ini. Aura pedang selebar kaki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bulan dan menerkam ke arah Luoli. Di bawah aura tajam, bahkan ruang telah terbelah, dan penguasa bumi kecil yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin di punggung mereka sebelum wajah mereka mulai berubah. Aura tajam itu mirip dengan sambaran petir dan muncul di hadapan tubuh surgawi Luo Shen di saat berikutnya. Luoli mempertahankan ekspresi tenang tanpa perubahan apapun meskipun serangan menakutkan. Itu adalah keanggunan yang meningkatkan pesonanya bahkan lebih. Ketika aura tajam hendak menebas, tubuh surgawi Luo Shen membentuk segel dengan satu tangan, dan kilau spiritual meledak di depannya. Sebuah sungai berkilauan mulai mengalir keluar menjadi gelombang deras yang menabrak aura tajam. Bumi bergetar, gelombang itu terkoyak, sementara aura tajamnya hancur. Mata Ling Feizi menjadi lebih dingin dan dia mengacungkan tangannya. Pada saat berikutnya, ratusan aura tajam meledak seperti hujan badai, bersama dengan niat membunuh yang menyelimuti Luoli. Gelombang tak berujung dari sungai yang berkilauan terus mengalir keluar dari tubuh surgawi Luo Shen dan bergabung bersama, membentuk sungai yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa tajam aura itu menebas, semuanya dihancurkan oleh ombak. Hanya dalam beberapa menit, Ling Feizi telah melepaskan lebih dari 100 serangan, dan setiap serangan itu bahkan bisa membantai penguasa bumi kecil. Tetapi pada akhirnya, serangan itu tidak dapat menembus sungai yang menyelimuti tubuh surgawi Luo Shen. Tatapan heran diarahkan pada pertempuran sengit antara kedua wanita itu. Serangan seperti itu adalah sesuatu yang akan membuat bahkan penguasa bumi yang lebih besar mengubah ekspresi mereka. Kedua wanita itu benar-benar bisa berdiri di puncak di antara semua penguasa bumi kecil, dan mereka bahkan mungkin bisa menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Tapi, dilihat dari kelihatannya, serangan Ling Feizi sangat kuat,
tapi mereka tidak bisa menembus pertahanan tubuh surgawi Luo Shen. Apakah kamu hanya tahu cara bertahan? Melihat usahanya sia-sia, wajah Ling Feizi menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka badan surgawi Luo Shen memiliki pertahanan yang begitu kuat. Bahkan serangannya tidak bisa menembus pertahanan itu. Aku hanya ingin menguji level tubuh surgawi perawan yang mendalam. Luo Li tersenyum sambil melanjutkan, tapi sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang itu. Ling Feizi sangat marah saat dia tertawa, kurang ajar. Luo Li tersenyum, dia tidak repot-repot membalas Ling Feizi. Sebaliknya, tangannya mulai membentuk segel. Sungai yang berkilauan mengalir deras, itu mirip dengan naga air besar yang melingkari tubuh surgawi Luo Shen. Tubuh surgawi Luo Shen perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meraih sungai yang berkilauan dan langsung membentuk pedang panjang. Ketika tubuh surgawi Luo Shen memegang pedang, aura pedang yang sangat tajam membubung ke langit, bahkan pegunungan di bawah telah terbelah menjadi dua. Tidak sopan untuk tidak membalas. Karena itu masalahnya, terimalah pedangku ini. Jika Anda dapat menerimanya, saya akan mengakui kekalahan saya. Luo Li dengan lembut tersenyum dan berbicara dengan elegan dan percaya diri. Kalau begitu tunggu untuk mengakui kekalahanmu. Ling Feizi tertawa karena marah sebelum dia mengertakkan gigi dan diejek. Terlepas dari kata-katanya, matanya berubah serius. Dia telah merasakan bahaya fatal pada saat ini. Luo Li dengan cemerlang tersenyum sebelum pedang panjang itu menusuk, bersama dengan kilau pedang tak terbatas yang menyapu seluruh langit dan bumi. Kemampuan berdaulat, pedang sungai Luo. Di masa lalu, Luo Li telah mengembangkan seni surgawi yang dikenal sebagai sungai pedang Luo. Meskipun namanya mirip, mereka sangat berbeda. Ketika suara Luo Li bergema, kilau pedang tak berujung menyapu, bersama dengan percikan air, namun, percikan itu mengandung aura pedang tajam yang sangat mengerikan. Semua orang melihat ini dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Ketika mereka melihat ombak yang deras, hati mereka bergetar. Aura pedang mendominasi radius 30.000 mil. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa benda surgawi Luo Shen berada di peringkat ke-11 dari peringkat ke-99 benda surgawi yang berdaulat. Bab 1265 Kemenangan. Kilau pedang memenuhi langit dan bumi, bersama dengan suara percikan air. Ekspresi dingin Ling Feizi telah digantikan dengan ekspresi serius, sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka pedang Luo Li begitu menakutkan. Ketika pedang itu diacungkan, kilau pedang memenuhi setiap sudut langit dan bumi dan menghadap pedang ini, dan sebenarnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Sial, Ling Feizi menggertakkan giginya dengan kilatan dingin di matanya. Sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur untuknya, dan dia ingin melihat apakah masih ada senyum di wajah Luo Li ketika dia memblokir serangannya ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tubuh surgawi perawan mendalamku bagus untuk diganggu? Ling Feizi menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah terbang keluar, mengandung energi spiritual yang luar biasa. Seteguk darah terbang keluar dan jatuh ke bulan yang dipegang oleh tubuh surgawi perawan yang mendalam. Seketika, darah segar mewarnainya, dan bulan yang berkilau segera berubah menjadi merah tua, bersama dengan aura tak menyenangkan yang menakutkan yang secara bertahap membekukan ruang di sekitarnya. Bulan merah bergetar dan terbang dari tangan tubuh surgawi gadis mendalam, melepaskan kilau merah tua yang deras. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi kilatan cahaya merah, menembus ruang dan dengan cepat terbang menuju kilau pedang. Kilau merah memancarkan aura dingin yang bahkan energi spiritual di langit dan bumi telah berubah menjadi es begitu kontak dan jatuh dari langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kilau pedang dan bulan merah berbenturan beberapa saat kemudian. Pada saat tumbukan itu, kilau yang mempesona memenuhi setiap sudut medan pertempuran penguasa bumi kecil ini. Pegunungan juga runtuh di bawah kilau. Semua orang dalam radius beberapa ribu mil telah melarikan diri dengan ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa jika gelombang kejut menyapu mereka, mereka pasti akan terluka parah, bahkan jika mereka tidak mati. Tatapan terkejut menyaksikan bulan merah mengiris kilau pedang itu. Namun, saat kilau pedang menghilang, bulan merah juga meredup seiring harganya. Tiba-tiba, saat bulan merah memotong kilau pedang, pedang panjang yang berkilauan terbang entah dari mana dan bersentuhan dengan bulan dan suara renyah terdengar di seluruh langit. Wajah Ling Feizi langsung menjadi pucat karena ketakutan di matanya saat dia melihat retakan mulai menyebar di bulan merah. Bulan merah akhirnya mencapai batasnya dan hancur berantakan. Luo Li dengan tenang mengetukkan jarinya di udara dengan fluktuasi yang menyebar,
menyebabkan pedang panjang yang menembus bulan menghilang sekali lagi. Ling Feizi merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia segera mulai mundur, mengendalikan tubuh surgawi perawan yang mendalam. Dia sepertinya merasakan sesuatu, jadi penghalang energi spiritual dibentuk menjadi lapisan pertahanan. Namun, suara yang menusuk telinga terdengar saat dia mundur dan tubuhnya membeku. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat pedang panjang menembus dada tubuh surgawi gadis yang mendalam, menyebabkan tubuh surgawi itu meledak. Tubuh surgawi perawan yang mendalam telah meledak di bawah kilau pedang dan menyebar menjadi energi spiritual yang turun seperti badai hujan. Ling Feizi juga menderita luka berat dan memuntahkan seteguk darah, sebelum tubuhnya terbanting ke gunung, menyebabkan seluruh gunung runtuh dalam prosesnya. Dengan itu, kilau pedang juga mulai memudar dan Luoli perlahan-lahan menarik tangannya kembali ke tubuh surgawi Luosen. Memperbaiki pandangannya ke gunung yang runtuh, dia menyatakan dengan suara lembut, "Kamu kalah." Semua orang di medan perang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa terlepas dari semua yang Ling Feizi lakukan, dia masih tidak akan mampu menahan serangan Luoli. Terbukti, Luoli adalah pemenang terakhir. Batu jatuh dari gunung sebelum siluet Ling Feizi muncul dengan jejak darah di sudut bibirnya. Matanya berkedip dengan keengganan dan dia menggertakkan giginya. "Aku tidak mengakui kekalahan." Namun, Luoli tidak memperhatikannya lebih jauh, tetapi melambaikan tangannya. Energi spiritualnya terbang keluar dan battle cells mulai terbang keluar dari lengan Ling Feizi. Ketika Ling Feizi melihat ini, dia marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah lagi. Karena terluka parah, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Luoli lagi. Ketika semua battle cell-nya disita, lingkungan Ling Feizi mulai berfluktuasi. Dia akan ditendang keluar dari medan perang. Dia mengarahkan tatapan penuh kebenciannya pada Luoli dan menggertakkan giginya. "Luoli, tunggu saja. Aku akan mengalahkanmu, suatu hari nanti." Namun, Luoli bahkan tidak terganggu oleh pidatonya. Pada akhirnya, siluet Ling Feizi menghilang menjadi pusaran spasial, karena dia telah kehilangan kualifikasinya. Setelah mengalahkan Ling Feizi, Luoli mengarahkan pandangannya ke perkemahan Ling Feizi dan mengetuk kakinya. Tubuh surgawi Luosen terbang bersamanya. Kilau pedang tajam membubung ke langit sekali lagi, menyelimuti penguasa bumi kecil itu. Menghadapi serangan Luoli, 3 dari Sekte Su tersenyum pahit, dan setelah perjuangan singkat di hati mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan tubuh surgawi Luosen. "Kami mengakui kekalahan." Setelah menyadari kenyataan yang kejam, mereka bertiga hanya bisa menyerah. Hei mengerti bahwa Luoli bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh penguasa bumi kecil. Saat ini, dia kemungkinan besar adalah penguasa bumi kecil yang terkuat di benua surga barat, dengan celah besar antara dia dan mereka. Mereka tersenyum pahit pada kenyataan ini. Mereka adalah elit, tetapi setelah melihat Luoli, mereka mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Ketika mereka bertiga menyerah, Luoli juga berhenti dan berdiri di badan surgawi Luosen, menatap mereka. 3 elit dari Sekte Su hanya bisa membuang semua battle cell yang mereka miliki dalam keadaan depresi. Ketika kelompok Lu Fengxian yang terdiri dari 3 orang melihat bagaimana Luoli membuat ketiganya dari Sekte Su menyerah begitu saja, wajah mereka terpampang dengan ekspresi rumit. Kecantikan seperti itu cocok untuk dikenal sebagai jenius yang tiada taraf. Meskipun mereka juga dikenal sebagai jenius, mereka tahu betapa menggelikannya hari ini. Menghadapi kecantikan yang tiada taranya, bahkan seseorang yang sebangga Lu Fengxian merasa malu dengan inferioritasnya. Bagaimana orang bisa menandingi kecantikan seperti itu? Yuhu juga tersenyum pahit, menekan kekaguman di hatinya. Bagaimana Mu Chen itu layak mendapatkan bantuannya? Mereka bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, mereka merasa cemburu tanpa henti pada Mu Chen. Ada yang masih ingin bertarung. Sementara mereka bertiga menghela nafas, Luoli berbalik untuk melihat penguasa bumi kecil dari perkemahan Ling Feizi dan suaranya dengan lembut bergema, menyebabkan wajah banyak orang menjadi gelap. Sampai sejauh ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka berdiri di kam yang salah? Dengan kekalahan Ling Feizi, mereka juga akan membayar harga karena berdiri di kubu yang salah. Menghadapi situasi ini, banyak orang yang hatinya menjadi dingin, tetapi mereka hanya bisa membagikan battle cells sebelum meninggalkan medan perang. Hanya dalam beberapa menit, kam Ling Feizi telah berkurang menjadi hampir 30.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyerah dan bahkan mencoba melarikan diri. Luo Li melambaikan tangannya dan lebih dari 100 siluet terbang keluar. Waktu untuk membakar dupa nanti, orang-orang itu semua telah dibersihkan. Saat ini, hanya Kam Luo Li yang tersisa di medan pertempuran penguasa bumi kecil ini. Mereka menyerahkan semua battle cells Kam lain, yang berjumlah lebih dari beberapa ratus. Luo Li juga mengeluarkan battle cell miliknya. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Karena kami menang, kami akan mendistribusikan berdasarkan kontribusi. Semua orang menganggukkan kepala, karena kontribusi mereka semua dicatat. Dengan demikian, mereka segera bergerak dan mendapatkan jumlah battle cell yang menjadi hak mereka. 10 napas aneh kemudian, hanya ada 80 segel pertempuran yang mengambang di langit milik Luo Li. Namun, dia tidak menyentuh battle cells itu. Dia melambaikan tangannya dan membagikan battle cells-nya. Semua orang tidak terkejut dengan tindakannya, karena mereka tahu apa artinya itu. Luo Li menyerah pada battle cells-nya, karena dia membutuhkan kuota. Tidak ada yang keberatan dengan ini, karena semuanya sesuai harapan. Selanjutnya, hanya Luo Li yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota itu dengan kekuatannya. Jika bukan karena Luo Li, mereka pasti sudah ditendang keluar dari medan perang oleh Ling Feizi. Bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan begitu banyak battle cells untuk ditukar dengan harta? Jadi, semua orang menghadap Luo Li dan berkata dengan suara hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Permaisuri Luo. Setelah bertukar harta, semua orang mulai meninggalkan medan perang, selain Luo Li. Terbukti, pemenang terakhir dari medan perang penguasa bumi kecil ini memiliki pemilik sekarang. Mengangkat wajahnya, Luo Li melihat ke dalam kehampaan dan tersenyum. Itu adalah senyum indah yang bisa menggulingkan kerajaan manapun. Meskipun dia tidak tahu tentang situasi Greater Earth Sovereign Battlefield, dia merasa bahwa Mu Chen telah menang. Karena, sejak awal, dia sangat percaya padanya. Bab 1266 Pembagian Baptisan. Ketika Luo Li muncul di alun-alun, keributan itu langsung menjadi sunyi dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke gadis itu. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kecantikan yang tiada taraf, tetapi bahkan bakatnya sebanding dengan kecantikannya. Pancarannya membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Menghadapi tatapan itu, dia mempertahankan ekspresi tenang sambil menyapu pandangannya. Ketika dia melihat Mu Chen, yang bersama Luo Tianshen, dia tersenyum. Senyumnya langsung menyebabkan segalanya menjadi kusam dibandingkan dan tatapan iri diarahkan pada Mu Chen dengan kebencian bercampur. Jika Mu Chen tidak menunjukkan kinerja yang mengejutkan di medan perang penguasa bumi besar, seseorang mungkin sudah bergerak melawannya sekarang. Mu Chen tak berdaya tersenyum menanggapi tatapan itu. Pada saat ini, dia mengerti bahwa benar-benar ada jenis wanita di dunia yang memiliki kecantikan yang membawa malapetaka. Luo Li terbebas dari pengalamannya sebelumnya dan telah mencapai puncak kecantikannya setelah mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Untungnya, kecantikan ini telah ditaklukkan olehnya, jadi biarkan dia menanggung bencana yang akan ditimbulkannya. Batuk tiba-tiba bergema dari tangga yang memecah momen antara Mu Chen dan Luo Li. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat wajah tanpa emosi Kaisar Pertempuran Surga Barat. Semua orang tahu bahwa penguasa surgawi dari benua surga barat ini tidak puas dengan hasil ini. Secara alami, tidak ada yang akan senang setelah melihat 2 dari 3 kuota disita. Tetapi Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat melakukan apapun pada Luo Li, karena dia melakukannya sesuai prosedur, berpartisipasi dengan kualifikasi yang diberikan kepada klan Dewa Luo. Selanjutnya, Luo Li benar-benar lebih kuat dari Ling Feizi. Menekan ketidakbahagiaan di hatinya, suaranya bergema, kuota untuk benih benua-benua surga barat telah ditentukan. Di medan perang penguasa bumi yang disempurnakan, musim dingin senior. Di medan perang penguasa bumi besar, Mu Chen. Di medan perang penguasa bumi kecil, Luo Li. Ketika suara Kaisar Pertempuran Surga Barat bergema, 3 siluet muncul di tengah alun-alun dan sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema. Meski hanya ada 3 pemenang final, namun penonton sudah cukup memberikan respek kepada ketiganya. Musim dingin senior tampak sama, tetapi tatapannya terfokus pada Mu Chen dan Luo Li. Pemuda itu berdiri tegak dengan bulan sabit lembut di matanya. Namun terlepas dari itu, ada aura pembunuhan yang tidak bisa diremehkan. Gadis itu mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan sosoknya yang menawan.
Bibirnya yang kemerahan mengerucut bersama dengan senyuman, terlihat sama mulianya dengan seorang permaisuri. Anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa ini mirip dengan pasangan emas yang terlihat sangat serasi. Bahkan Kaisar Api menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pada dua generasi muda yang luar biasa. Kalian bertiga akan mendapatkan benih benua, karena kalian telah menang. Sekarang, saya akan membawa kalian untuk menerima baptisan energi benua. Kaisar Pertempuran Surga Barat berkata. Ketika dia berbicara, tidak hanya mata Luoli dan Mu Chen yang bersinar, bahkan wajah senior Inter bergetar dengan rasa haus yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sebagai seseorang di tingkat musim dingin senior, dia hanya selangkah lagi dari alam penguasa surgawi. Tapi kesulitannya setinggi naik ke langit. Di dunia 1000 besar, penguasa bumi yang disempurnakan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang mutlak, dan hanya mereka yang telah melangkah ke alam penguasa surgawi yang dapat dikenal sebagai keberadaan puncak. Selama mereka menjadi penguasa surgawi, mereka akan mampu mendominasi benua dengan banyak ahli di bawah komando mereka. Sama seperti benua surga barat, jumlah keberadaan yang mirip dengan musim dingin senior dapat dihitung dengan dua tangan. Jika bukan karena Kaisar Pertempuran Surga Barat yang membantunya, senior Inter tahu bahwa dia akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mendapatkan kuota. Perbedaan antara penguasa bumi yang disempurnakan dan penguasa surgawi mirip dengan langit dan bumi. Dengan demikian, naik ke alam penguasa surgawi telah menjadi impian penguasa bumi yang sempurna seperti musim dingin senior. Tapi dia tahu bahwa dengan bakatnya, dia tidak akan bisa mengambil langkah itu jika tidak ada peluang besar. Dan saat ini, pembaptisan energi benua adalah kesempatan itu baginya. Meskipun tidak setiap benih benua bisa menerobos ke alam penguasa surgawi, peluang mereka jauh lebih tinggi. Hanya ini saja sudah cukup untuk menggoda musim dingin senior. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat, bahkan musim dingin senior tidak dapat menekan kegembiraan di dalam hatinya. Semua penonton melihat tiga siluet di alun-alun dengan iri, karena kesempatan ini milik mereka bertiga. Apakah Kaisar Api akan menonton pembaptisan benua surga barat saya? Kaisar Pertempuran Surga Barat berbalik untuk melihat Kaisar Api. Mendengar itu, Kaisar Api menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pembaptisan benua adalah rahasia untuk setiap benua, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Lokasi semacam itu adalah konvergensi energi benua, dan itu bisa dianggap sebagai fondasi sebuah benua. Jadi, secara umum, tidak ada yang diizinkan masuk karena betapa rahasianya itu. Terima kasih atas undangannya, Battle Emperor. Jika ada kesempatan di masa depan, datanglah ke wilayah api tak berujungku sebagai tamu. Kaisar Api tersenyum. Saya telah lama mendengar tentang reputasi wilayah api tak berujung. Saya pasti akan berkunjung, jika ada kesempatan. Kaisar Pertempuran Surga Barat mengangguk. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan tertinggi, dia tahu bahwa fondasi wilayah api tanpa akhir bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kuil surga baratnya. Kaisar Api tersenyum, lalu muncul di hadapan Mu Chen dan Luo Li sambil tersenyum. Mu Chen, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik kali ini. Mu Chen dengan hormat menangkupkan kedua tangannya, sementara Luo Li juga memberikan salam untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Jika bukan karena bantuan Kaisar Api Senior, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kualifikasi ini. Junior ini pasti akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Mu Chen berkata, karena dia tahu bahwa jika bukan karena Kaisar Api, Kaisar Pertempuran Langit Barat pasti tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi. Kaisar Api melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan pernah menggertak seorang pemuda saat dia masih muda. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi juga, jadi bagaimana saya bisa melakukan kesalahan itu? Mu Chen, saya percaya suatu hari akan datang ketika Anda akan berdiri di ketinggian yang sama dengan saya. Melihat pentingnya yang Kaisar Api berikan padanya, Mu Chen sedikit malu, meskipun itu adalah tujuannya. Karena masalah ini telah berakhir, aku harus kembali ke wilayah api tak berujung. Jika Anda tertarik, Anda dapat berkunjung ke wilayah api tak berujung, dan saya yakin Xiao Xiao ingin melihat Anda. Kaisar Api tersenyum. Undangannya bahkan lebih sopan daripada yang dia katakan kepada Kaisar Pertempuran Surga Barat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya. Kaisar Api tidak lagi tinggal dan melambaikan tangannya sebelum dia secara bertahap menghilang. Ikuti aku. Setelah melihat Kaisar Api yang telah menghilang,
Kaisar Pertempuran Surga Barat memandang mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Kilau spiritual menyelimuti mereka bertiga, dan pada saat berikutnya, mereka berempat menghilang. Ketika mereka berempat pergi, desahan terdengar dari sekeliling dan semua orang mulai bubar juga. Jadi, orang bisa menduga bagaimana berita tentang kompetisi benih benua ini akan menyebar. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi ketiga nama itu untuk bergema di seluruh dunia 1000 besar. Ketika visi Mu Chen jelas, dia menyadari bahwa sekelilingnya gelap, mirip dengan langit berbintang dan keheningan itu sangat menakutkan. Sentuhan dingin membentang dan dengan lembut memegang tangannya. Mu Chen juga menahan tangan itu sebelum dia menoleh ke Luo Li, yang ada di sampingnya. Pada saat ini, kegelapan telah menghilang di depan mereka dan Mu Chen bisa melihat langit berbintang yang mempesona. Langit berbintang ini tampak sangat aneh. Kadang-kadang akan ada paus besar, rok besar, dan pohon kolosal yang tumbuh. Seluruh wilayah ini tampak seperti dunia kuno. Dari sini, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual kuno yang sangat murni yang tidak sama dengan yang di luar. Seolah-olah energi spiritual berasal dari zaman kuno, dan murni. Ini adalah persimpangan antara energi spiritual benua surga barat. Adegan ini adalah apa yang terbentuk setelah beberapa ratus tahun kombinasi, dan pembaptisan akan terjadi di sini. Petik 2. Sekarang, kalian bertiga akan masuk dan menyerapnya. Adapun hasilnya, itu hanya akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Kaisar Pertempuran Surga Barat berkata dengan samar. Mu Chen tidak memperhatikan apapun ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat mengatakan ini, tetapi tatapan Luo Li melintas dan dia berkata, Kaisar Pertempuran mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyerap pembaptisan. Kaisar Pertempuran Surga Barat mengangguk sebagai tanggapan, yang membuat tatapan Luo Li langsung berkilat marah dan alisnya menyatu. Battle Emperor, bukankah ini terlalu berlebihan? Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luo Li, alisnya juga berkerut. Tatapannya diarahkan pada Kaisar Pertempuran Surga Barat. Sepertinya orang ini merencanakan sesuatu lagi. Bab 1267 bagian dari pembaptisan. Ketika suara marah Luo Li bergema, suasana tiba-tiba membeku dengan tekanan kuat yang dipancarkan, menyebabkan ruang ini bergetar. Berani, sebagai bawahan paling setia dari Kaisar Pertempuran Surga Barat, Musim Dingin Senior meraung dan tatapan tajamnya tertuju pada Luo Li, yang berani menyinggung Kaisar Pertempuran Surga Barat. Mu Chen merajut alisnya sebelum dia melangkah maju dan melindungi Luo Li dengan jimat batu di tangannya. Selama dia menghancurkannya, dia akan bisa memanggil klon spiritual dari Martial Ancestor. Meskipun ini adalah kartu truf terakhir di tangannya, Mu Chen tidak ragu-ragu. Jika Kaisar Pertempuran Surga Barat benar-benar akan menggertak mereka, maka dia hanya bisa memanggil leluhur bela diri. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana Kaisar Pertempuran Surga Barat akan membersihkan kekacauan itu. Dengan ekspresi tenang, Kaisar Pertempuran Surga Barat menoleh untuk melihat Luo Li. Apa yang telah dilakukan Kaisar ini salah. Bahkan menghadapi Kaisar Pertempuran Surga Barat, Luo Li tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan alisnya berkerut. Mengapa Kaisar Pertempuran pura-pura tidak tahu? Ada batasan untuk energi baptisan, dan di masa lalu, selalu didistribusikan sesuai aturan. Penguasa bumi kecil dan besar masing-masing akan mengambil 30%, sedangkan penguasa bumi yang disempurnakan akan diberikan 40% sisanya. Namun, Kaisar Pertempuran mengabaikannya sekarang dan memanggil kita untuk memperjuangkannya di antara kita sendiri. Mendengar kata-kata Luo Li, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa energi pembaptisan selalu didistribusikan sesuai untuk membuatnya adil dan adil. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan lebih kuat dari dua lainnya, jadi yang terakhir akan mengambil sebagian besar energi jika mereka mengizinkan kontes. Menurut perkiraan Mu Chen, Musim Dingin Senior mungkin mengambil 60% dari baptisan, meninggalkan 40% atau bahkan kurang untuk mereka berdua. Energi benua adalah sesuatu yang membutuhkan beberapa ratus tahun akumulasi, jadi perbedaan dalam bagian juga akan mewakili konsep yang berbeda. Jelas, Kaisar Pertempuran Surga Barat merasa bahwa mereka berdua ada di sini untuk merebut apa yang menjadi milik benuanya, jadi dia mencoba menghalangi mereka. Mendengar penjelasan Luo Li, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan fluktuasi di matanya dan tersenyum. Distribusinya berbeda di mana-mana. Penguasa benua selalu memutuskannya, jadi saya memiliki hak untuk mendistribusikannya dengan cara ini, bahkan jika Anda memanggil Kaisar Api lagi, saya tidak salah.
Di jalur kultivasi, selalu yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika kalian tidak dapat memperoleh energi baptisan yang cukup, itu berarti masalahnya terletak pada kalian berdua. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, Anda tidak akan dapat naik ke alam penguasa surgawi, bahkan jika Anda menjadi benih benua. Mendengar kata-kata bermartabat Kaisar Pertempuran Surga Barat, Luo Li mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia ingin berdebat lebih jauh, dia dihentikan oleh Mu Chen. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan pengaruh apapun, apa yang kamu katakan masuk akal. Mu Chen tersenyum. Mendengar tusukan yang tersembunyi di balik kata-kata Mu Chen, alis Kaisar Pertempuran Surga Barat terangkat, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia hanya melirik Mu Chen dengan aneh. Itu berarti kamu tidak keberatan dengan metode distribusiku. Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Tidak ada keadilan mutlak di dunia. Seseorang hanya bisa menyerang dengan berani melalui jalur pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika seseorang tidak memiliki cukup kemampuan dan kehilangan kesempatan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Luo Li berbalik untuk melihat Mu Chen. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia menyetujui pembagian yang tidak adil ini, dia tetap diam karena kepercayaannya padanya. Melihat bahwa Mu Chen tidak menunjukkan keberatan, tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip. Menghadapi Mu Chen yang tak terduga, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Karena Kaisar Pertempuran Surga Barat telah memutuskan metode distribusi, maka saya punya pertanyaan lain di sini. Jika hasilnya tidak seperti yang Anda pikirkan, apakah Anda akan bergerak dan mengganggunya? Mu Chen tersenyum. Kaisar Pertempuran Surga Barat mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, bagaimana menurutmu? Jika dia punya cukup alasan untuk mengubah aturan distribusi, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika masalah ini keluar. Tetapi jika dia ikut campur dalam hasilnya, maka itu pasti akan menarik begitu banyak penghinaan sehingga itu bukan hanya pukulan kecil bagi orang seperti dia. Melihat jawabannya, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, aku yakin. Bisakah kita mulai sekarang? Karena dia tidak bisa melihat kekhawatiran di mata Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat mengerutkan alisnya lebih erat. Dia tidak tahu apakah Mu Chen berpura-pura, tetapi terlepas dari apapun, bagaimana mungkin penguasa bumi kecil bersaing dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Menyimpan pemikiran ini di benaknya, ekspresi Kaisar Pertempuran Surga Barat berubah sedikit lembut ketika dia melirik musim dingin senior. Yang terakhir juga mengangguk sebagai jawaban. Senior Inter secara alami memahami niat Kaisar Pertempuran Surga Barat. Itu baginya untuk mendapatkan lebih banyak energi pembaptisan sehingga tidak akan menguntungkan Mu Chen. Menghadapi permintaan ini, tidak ada kesulitan untuk Senior Inter. Sebaliknya, dia bersukacita di dalam hatinya. Lagi pula, menurut distribusi sebelumnya, dia hanya bisa mendapatkan 40%. Tetapi jika mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka, maka dia bisa menerima setidaknya 10% dari Mu Chen dan Luo Li masing-masing. Itu berarti dia akan bisa mendapatkan 60% darinya, itu praktis kue besar yang jatuh dari langit untuknya. Setelah mengisyaratkan musim dingin senior, Kaisar Pertempuran Surga Barat melambaikan tangannya. Karena tidak ada masalah, maka mari kita mulai. Kalian harus ingat bahwa kalian hanya punya waktu dupa untuk memilih lokasi kalian. Setelah itu, pembaptisan akan dimulai, dan di bawah kondisi itu, kalian tidak akan bisa bersaing lagi. Tatapan Mu Chen berkedip. Itu berarti bahwa mereka harus menentukan jumlah pembaptisan mereka dalam waktu dupa, dan pembaptisan akan dimulai. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang menuju langit berbintang. Setelah mereka, siluet Senior Inter perlahan mengikuti di belakang. Beberapa napas kemudian, mereka bertiga muncul di langit berbintang. Paus berenang dan pohon-pohon kuno bergoyang, tetapi itu semua adalah ilusi yang melewati tubuh Mu Chen ketika mereka bersentuhan dengan mereka. Namun, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang luar biasa murni dan kuno di dalam diri mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Mu Chen sebelumnya, seolah-olah itu hanya ada di zaman kuno. Sementara Mu Chen tenggelam dalam perasaan itu, gelombang energi spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu ke empat arah. Fluktuasi energi spiritual telah langsung membentuk penghalang yang mengisolasi energi spiritual di langit. Mengangkat kepalanya, Mu Chen bisa melihat musim dingin senior melepaskan energi spiritualnya untuk mengalokasikan wilayah.
Mu Chen dan Luoli bertukar pandang dan energi spiritual meledak dari tubuh mereka pada saat yang sama tanpa ragu-ragu, menyebarkan energi spiritual mereka ke langit. Pada awalnya, mereka tidak berbenturan dengan senior Inter dan menghindari yang terakhir untuk mendapatkan wilayah yang tidak disentuh oleh senior Inter. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka bertiga telah menarik wilayah mereka sendiri. Pada saat ini, musim dingin senior telah menempati sekitar 50% dari energi pembaptisan, bahkan jika Mu Chen dan Luoli bergabung bersama, mereka hanya dapat memperoleh 50% lainnya. Musim dingin senior diurutkan dan energi spiritual yang deras meledak ke arah wilayah Mu Chen dan Luoli. Terbukti, dia sudah mulai merebut saham Mu Chen dan Luoli. Menghadapi musim dingin senior, Mu Chen dan Luoli segera bergabung dan energi spiritual mereka dibentuk menjadi penghalang dalam upaya untuk memblokir musim dingin senior. Namun, seperti yang diharapkan Kaisar Pertempuran Surga Barat, Mu Chen dan Luoli hanyalah penguasa bumi kecil. Menghadapi penguasa bumi yang sempurna, bahkan jika mereka bergabung bersama, itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka hadapi. Dengan demikian, pertahanan mereka terus-menerus dipatahkan oleh senior Inter. Hanya dalam beberapa menit, lebih banyak wilayah direbut oleh senior Inter. Pada saat ini, musim dingin senior telah memperoleh total 60%. Menonton adegan ini, keserakahan melintas di mata musim dingin senior. Dia menginginkan lebih, karena itu akan meningkatkan peluangnya untuk memasuki alam penguasa surgawi. Karena kalian berdua tidak memiliki kekayaan seperti itu, biarkan orang tua ini menerimanya untuk kalian berdua. Senior Inter mencibir dan tidak lagi ragu-ragu. Energi spiritual tanpa batas menyapu gelombang ke arah wilayah Mu Chen dan Luoli. Menghadapi musim dingin senior yang serakah, wajah Luoli dingin sebelum dia memanggil tubuh surgawi Luo Shen-nya. Tatapan Mu Chen melintas sebelum dia juga mengeluarkan tubuh emas abadi. Mereka berdua mengarahkan tatapan dingin mereka ke musim dingin senior. Bahkan jika yang terakhir adalah penguasa bumi yang sempurna, dia hanya bisa bermimpi untuk merebut apa yang menjadi milik mereka. Melihat tatapan mereka, senyum menghina muncul di sudut bibir senior Inter. Dua penguasa bumi kecil sebenarnya berusaha menghalangi dia. Itu tak terelakkan, orang tua ini akan menunjukkan kepada kalian berdua bahwa terlepas dari kejeniusan kalian, kalian hanya bisa membungkuk di hadapan kekuatan absolut. Senior Inter mencibir dan merentangkan tangannya. Seketika, energi spiritual yang deras tersapu. Bab 1268 Pedang. Energi spiritual tanpa batas tersapu dengan musim dingin senior di tengah. Pada akhirnya, itu dengan paksa menyerbu ke wilayah Mu Chen dan Luoli. Di bawah tuduhan itu, tubuh Mu Chen dan Luoli gemetar. Tak lama setelah itu, tubuh abadi yang berdaulat di belakang mereka meledak dengan energi spiritual yang tak ada habisnya, membentuk pertahanan tetapi mereka masih secara bertahap terkorosi. Meskipun mereka berdua luar biasa di antara penguasa bumi kecil dan bahkan memiliki kemampuan untuk melewati alam dan bertarung, musim dingin senior bukanlah penguasa bumi yang lebih besar, tetapi penguasa bumi sempurna yang asli. Eksistensi pada level ini dapat menekan mereka berdua hanya dengan energi spiritual saja. Dan untungnya, mereka hanya menggunakan energi spiritual untuk menyerang dan menduduki wilayah. Jika mereka bertarung, bahkan Mu Chen dan Luoli bersama-sama tidak akan mampu menghadapi senior Inter. Terlepas dari apapun, kesenjangan antara penguasa bumi yang lebih rendah dan yang disempurnakan bukanlah sesuatu yang bisa diisi. Musim dingin senior memandang wilayah Mu Chen dan Luoli yang secara bertahap diduduki olehnya dengan seringai dingin. Menurut kecepatan ini, dia mungkin menahan 70% atau bahkan 80% ketika waktunya habis. Hanya berpikir tentang dia yang menempati 80% dari energi baptisan, bahkan dengan mentalitasnya, senior Inter tidak bisa menahan kegembiraan. Sungguh berkah dari surga, senior Inter tertawa di dalam hatinya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luoli mendapatkan kuota, Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin tidak akan memberinya kesempatan ini. Bagaimanapun, itu selalu didistribusikan secara adil di masa lalu. Sementara senior Inter merasa senang, Luoli mengerutkan alisnya sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen dan mentransmisikan suaranya. Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan punya banyak lagi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dengan tekanan yang diberikan senior Inter kepadanya. Terbukti, dibandingkan dengan penguasa bumi yang disempurnakan,
bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Ling Zanzi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak akan mudah untuk merebut energi pembaptisan milik mereka. Dengan pemikiran ini, cahaya dingin berkedip di mata Mu Chen sebelum dia membentuk segel bersama. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dan dua siluet muncul, mereka adalah Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih. Ketika dua Mu Chen muncul, mereka segera duduk dan energi spiritual yang tak terbatas meledak, bergabung dengan pertahanan untuk menghalangi musim dingin senior. Dengan bergabungnya dua Mu Chen, kekuatan senior Inter langsung melemah. Kadang-kadang, bahkan butuh waktu lama untuk hasil mengenai wilayah kecil. Anak yang merepotkan, senior Inter mengerutkan alisnya pada situasi ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa bumi kecil akan menyebabkan masalah seperti itu padanya. Keduanya saat ini bertarung langsung, jadi senior Inter tidak akan takut pada Mu Chen, bahkan jika pihak lain memiliki dua klon, senior Inter masih percaya diri untuk menang. Tapi sekarang, jika dia ingin menekan yang terakhir sebagai penguasa bumi yang sempurna, itu akan melanggar aturan. Dengan demikian, musim dingin senior tidak dapat memperoleh keuntungan saat menghadapi Mu Chen dan Luo Li sekarang. Tapi keuntungannya ada padaku, hanya memperlambat prosesnya. Jika ini terus berlanjut, saya masih akan mendapatkan lebih dari 70% setelah waktu itu. Senior Inter mencibir di dalam hatinya. Meskipun Mu Chen mencoba yang terbaik untuk melawan dan menghentikannya dari mendapatkan 80%, 70% sudah cukup baginya untuk puas. Dengan pemikiran ini, musim dingin senior menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan perlahan mulai melahap wilayah mereka. Melihat Mu Chen menghentikan situasi, Luo Li merasa sedikit lega, tapi wajahnya masih serius. Dia bisa merasakan bahwa bahkan dengan halangan ini, bagian mereka masih perlahan dilahap oleh senior Inter, hanya saja telah diperlambat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kami hanya akan dapat mempertahankan 30% setelah waktu. Itu terlalu kecil untuk kita berdua, Luo Li mengatupkan giginya. Dia memutuskan bahwa jika itu terjadi, dia akan menyerahkan bagiannya dan membiarkan Mu Chen memilikinya. Jika tidak, 30% tidak akan cukup untuk pembaptisan yang sempurna. Mu Chen tidak tahu pikirannya, tapi ekspresinya tenang. Dia tidak menunjukkan kecemasan atau kemarahan dari situasi ini. Ia seperti sudah putus asa. Senior Inter mencibir dengan jijik. Mu Chen agak bijaksana, mengetahui bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bersaing dengannya. Melihat betapa bijaksananya Anda, saya akan meninggalkan mereka 30% atau orang lain akan mengatakan bahwa saya menindas. Senior musim dingin menyeringai. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Menurut pemahamannya, Mu Chen bukan orang lemah. Bahkan jika lawannya kuat, Mu Chen masih akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Jika tidak, Mu Chen bahkan tidak akan malas untuk menunjukkan rasa hormat kepada penguasa surgawi seperti dia. Tetapi menghadapi musim dingin senior, apakah dia hanya akan melawan? Apakah dia benar-benar menyerah, atau dia masih memiliki kartu di lengan bajunya? Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip, tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa bersaing dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Waktu berangsur-angsur berlalu ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat jatuh ke dalam pikiran. Waktu hampir berakhir dengan sekitar 70% wilayah didominasi oleh musim dingin senior dan energi spiritual kuno yang tak terbatas mengalir di wilayahnya. Dengan akhir yang semakin dekat, senior Inter juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tertawa. Dengan 70% baptisan, dia sekarang memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menerobos ke alam penguasa surgawi di masa depan. Luo Li mengepalkan tinjunya dan menatap Mu Chen. Waktu secara bertahap mengalir dan energi spiritual kuno secara bertahap memancarkan kilau. Jelas, mereka akan segera bertobat ke dalam baptisan. Jari-jari Mu Chen dengan lembut mengetuk lututnya. Pada saat itu, ketika dia merasa bahwa saat terakhir telah tiba, pupil hitamnya berseri-seri. Dia tiba-tiba berdiri dengan pedang kuno mengkristal di tangannya. Memegang pedang, dia memancarkan aura yang kuat, mirip dengan dewa pada saat ini, dan melepaskan tebasan ke arah musim dingin senior. Sinar itu melesat melintasi dan terbang menuju musim dingin senior. Tanpa suara atau bantalan apapun, itu adalah pedang yang membuat senyum di wajah senior Inter membeku. Pada saat itu, keputusasaan muncul di hatinya dengan rasa takut merayap di wajahnya. Itu karena dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terduga dari pedang itu,
sesuatu yang akan dia rasakan ketika dia menghadapi Kaisar Pertempuran Surga Barat. Itu adalah aura penguasa surgawi yang asli. Penguasa surgawi, Senior Inter menjerit sebelum jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Siluetnya praktis mundur berdasarkan refleks dan energi spiritualnya yang menyebar segera ditarik dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, pertahanannya terus runtuh, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Ketika kilau pedang mengkristal akan mencapai dia meraung dan melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan pada saat berikutnya, arus dingin biru menyembur dari mulutnya. Meskipun arus dingin tidak terlihat luar biasa, matanya telah redup karena itu adalah kekuatan penuhnya. Arus dan pedang saling berbenturan. Itu adalah arus dingin yang runtuh lebih dulu. Tetapi ketika arus runtuh, kilau pedang juga meredup sebelum hancur juga. Kilauan pedang yang hancur meninggalkan luka yang dalam di dada Senior Inter dan dia tercengang. Dia benar-benar memblokir serangan yang mengandung aura penguasa surgawi. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa dia akan mati di bawah pedang itu. Tapi tampaknya meskipun bahaya, itu tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Setelah sok sesaat, Senior Inter segera pulih dan mengangkat kepalanya. Namun, dia melihat bahwa ketika kilau pedang runtuh, Mu Chen segera mengendalikan energi spiritualnya untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dia tempati. Pada saat ini, dia hanya tersisa 30%. Memalukan, Senior Inter meraung dan energi spiritual yang menakutkan meledak darinya. Tepat ketika dia hendak membalas, energi spiritual kuno di wilayah ini bersinar dan kilau menyelimuti dan membekukan ruang. Bahkan Senior Inter membeku, seperti nyamuk dalam damar. Dengan tubuhnya membeku, dia melihat ke arah Mu Chen dengan marah sebelum melihat senyum di wajah Mu Chen. Bab 1269 Pembaptisan. Kilauan tak terbatas mekar dari langit berbintang. Energi spiritual kuno di sini tidak lagi selembut sebelumnya. Kekuatan mengerikan terpancar, membekukan seluruh ruang. Itu seperti waktu itu sendiri telah melambat. Tubuh Senior Inter membeku dengan kemarahan di wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak bisa bergerak saat ini. Namun meski begitu, tatapannya diarahkan pada Mu Chen dengan tidak percaya. Jelas, dia sangat terkejut dengan perubahan mendadak dari sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat yang genting seperti itu, pembalasan Mu Chen sebenarnya akan sangat ganas. Pedang itu bahkan mengandung aura penguasa surgawi. Namun, kekuatannya tidak seperti yang diharapkan Senior Inter. Meskipun pedang itu bisa membuatnya berada dalam bahaya besar jika dia ceroboh, pedang itu belum mencapai tingkat yang membuatnya merasa bingung. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena dia dikejutkan oleh aura penguasa surgawi pada pedang. Dia takut Kaisar Api mungkin meninggalkan kartu truf untuk Mu Chen. Siapa Kaisar Api? Kartu truf yang disiapkan oleh keberadaan seperti itu dapat dengan mudah berurusan dengan seseorang seperti dia. Dengan demikian, dia telah menarik kembali semua energi spiritualnya dan membentuk pertahanan pada saat itu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berhasil menahan langkah itu, tetapi dia telah kehilangan bagian baptisan yang telah dia perjuangkan dan bahkan kehilangan 10%. Saat ini, dia hanya memiliki bagian 30%. Itu bahkan lebih rendah daripada jika mereka akan membaginya secara proporsional. Sialan, sialan, anak nakal yang licik itu. Senior Inter mengutuk sambil merasa sangat menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak terlalu sombong. Jika dia telah melakukan persiapan, itu tidak akan membuatnya takut dengan pedang Mu Chen. Sementara musim dingin senior merasa sangat menyesal, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat juga menjadi pucat pada adegan ini. Pada saat yang sama, dia melirik Mu Chen dengan tatapan ketakutan juga. Pedang itu dari sebelumnya memang mengandung aura penguasa surgawi, tapi itu bukan milik Kaisar Api, itu adalah aura lain yang dalam dan tak terduga. Jika pemilik aura itu berada pada bentuk puncaknya, bahkan dia tidak akan melakukannya. Dapat kontes dengan keberadaan itu. Kaisar Api berkata bahwa Mu Chen telah menerima warisan Kaisar Surgawi. Jika saya tidak salah, pedang itu pasti ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi itu, dan begitulah cara dia mengambil kembali bagiannya. Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki kartu truf seperti itu yang tersembunyi di lengan bajunya. Selain itu, kesabaran Mu Chen bahkan lebih menakutkan, bahkan ketika dia menghadapi musim dingin senior sebelumnya, dia tetap tenang sampai saat terakhir sebelum dia melepaskan kartu trufnya dan mendapatkan bagian yang hilang.
Kesabaran semacam itu benar-benar menakutkan, yang membuat Kaisar Pertempuran Surga Barat menarik napas dalam-dalam dan mendesah tak berdaya. Dia tidak lagi menatap musim dingin senior, tetapi berbalik dan pergi. Hasilnya telah ditentukan, dan musim dingin senior telah kehilangan kesempatan terakhirnya dan malah menguntungkan Mu Chen. Energi mulai berubah, jadi kecuali dia menggunakan kekuatannya sebagai penguasa surgawi untuk mengganggu prosesnya, dia tidak akan bisa mengganggu pembaptisan Mu Chen. Tetapi jika dia melakukan itu, maka itu akan melanggar aturan, dan itu akan menarik penghinaan yang tak terhitung jumlahnya jika ini tersebar. Sebagai seseorang yang menaruh perhatian besar pada reputasinya, Kaisar Pertempuran Surga Barat secara alami tidak dapat mentolerirnya jika masalah seperti itu terjadi. Belum lagi Mu Chen memiliki Kaisar Api dan leluhur bela diri mendukungnya. Jadi jika dia melakukan itu, maka dia mungkin menyebabkan Kaisar Api, yang bercanda dengannya beberapa saat yang lalu, berbalik melawannya. Jadi Kaisar Pertempuran Surga Barat secara alami tidak mau membayar harga itu hanya untuk berurusan dengan satu Mu Chen. Jadi bagaimana jika dia menjadi benih benua? Benih benua hanya memiliki peluang sedikit lebih tinggi untuk menerobos ke alam penguasa surgawi, setidaknya 90% dari mereka tidak akan dapat mencapainya. Saat pemikiran ini terlintas di benak Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia samar-samar tersenyum dan menghilang. Selama itu bukan penguasa surgawi, apakah itu penguasa bumi kecil atau penguasa bumi sempurna, mereka mirip dengan semut di matanya. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat pergi, niat tersenyum di mata Mu Chen tumbuh lebih dalam. Dia secara alami puas dengan hasil ini. Apa yang dia pinjam adalah kekuatan pedang Kaisar Surgawi yang ditinggalkan Kaisar Surgawi kepadanya. Aura Kaisar Surgawi tertinggal di sana, aura penguasa surgawi yang asli. Jadi itulah alasan mengapa senior Inter sangat ketakutan. Namun, musim dingin senior tidak tahu bahwa sebagian besar energi pedang Kaisar Surgawi telah habis ketika Kaisar Surgawi membunuh Raja Langit 9 mayat. Energi yang tersisa hanya bisa membuat Mu Chen menggunakannya beberapa kali. Jadi untuk menghindari kebuntuan, Mu Chen telah memilih untuk bergerak pada saat terakhir. Dengan cara ini, pada saat musim dingin senior pulih, hasilnya sudah ditentukan. Dan hasilnya semua dalam harapan Mu Chen atau bahkan melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa mendapatkan kembali bagian mereka, tetapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan akan merebut 10% dari senior Inter juga. Dia jelas meremehkan intimidasi yang dimiliki aura penguasa surgawi untuk musim dingin senior. Hanya memikirkan hal ini, Mu Chen tidak bisa menahan senyum sebelum tatapannya melayang ke arah Luoli. Ketika dia merebut kembali wilayah itu, Luoli telah mengambilnya kembali. Dia hanya mengambil 30%, meninggalkan 40% untuk Mu Chen. Gadis ini, Mu Chen merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu karena dia memiliki Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih juga. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja, karena dia berharap kedua klon menerima baptisan juga. Mari kita mulai, Mu Chen menutup matanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Seolah-olah wilayah ini telah mendengar suaranya, energi spiritual kuno mulai memancarkan kilau cemerlang sebelum menyapu seluruh wilayahnya dan menyelimuti ketiga Mu Chen. Ketika cahaya menyelimuti, Mu Chen segera merasakan energi spiritual kuno mengalir ke tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya meraung kegirangan sambil dengan panik melahap energi spiritual kuno. Itu mirip dengan bayi yang meminum susu ibunya, rasa haus yang datang dari dalam jiwanya. Ketika energi spiritual kuno memasuki tubuh Mu Chen dan bersentuhan dengan energi spiritualnya, itu adalah perasaan yang mirip dengan tinta tebal yang memasuki kolam yang jernih. Pada saat itu, Mu Chen secara bertahap dapat mengatakan bahwa energi spiritualnya mulai menebal. Di bawah pembaptisan, Mu Chen bisa merasakan setiap helai otot, tulang, darah, dan bahkan energi spiritualnya mulai berubah. Ketika perubahan signifikan terjadi di dalam tubuh Mu Chen, dia tiba-tiba mendengar raungan drakonik yang bergema, dan tangisan Phoenix. Naga sejati dan roh Phoenix yang sudah lama tidak digunakan muncul di tubuhnya. Sejak Mu Chen menerobos ke alam penguasa bumi kecil, naga sejati dan roh Phoenix-nya belum menyelesaikan terobosan mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang signifikan kepadanya dalam pertempuran, dan dia secara bertahap mulai melupakan mereka. Tapi sekarang, di bawah baptisan, naga sejati dan roh Phoenix telah terbangun dan mereka dengan rakus melahapnya. Saat mereka melahap,
Mu Chen samar-samar bisa merasakan kekuatan mereka dengan cepat mendekati alam penguasa bumi. Menurut kecepatan ini, mungkin tidak akan lama bagi mereka untuk menerobos ke alam penguasa bumi. Benih benua benar-benar dipenuhi dengan manfaat tanpa akhir. Merasakan perubahan signifikan di tubuhnya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak heran senior Inter sangat cemas, ternyata sangat ajaib. Pembaptisan terlalu intens dan membekukan ruang dan bahkan waktu di sini, jadi waktu mengalir secara berbeda dari luar. Menurut waktu di sini, baptisan ini mungkin berlangsung selama beberapa tahun, yang berarti hanya beberapa bulan di luar. Merasakan perubahan di tubuhnya, Mu Chen juga merasakan bahwa waktu secara bertahap melambat di sekelilingnya. Terbukti, energi baptisan telah mengubah hukum ruang dan waktu di wilayah ini. Tidak diragukan lagi, baptisan ini akan berlangsung lama. Mengenai fakta ini, Mu Chen merasa lega, karena kecepatan kultivasinya melebihi orang biasa karena bakatnya. Namun terkadang, dia masih harus menenangkan diri dan memoles dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar permata yang belum dipoles, mereka harus diukir dengan sangat hati-hati. Terkadang, mereka bahkan membutuhkan waktu untuk memfermentasinya. Jadi, hanya di bawah akumulasi yang dalam dia bisa membuat terobosan lain dengan baptisan ini. Kilau tak berujung menyembur keluar, membekukan waktu dan ruang. Hanya 5 siluet yang diselimuti oleh kilau yang memancarkan jejak vitalitas saat waktu perlahan mengalir di bawah kesunyian. Bab 1270 Sensasi. Sebulan setelah kontes benih benua berakhir, tidak hanya itu tidak mati, itu malah meledak dan telah menyebar keluar benua surga barat, ke dunia 1000 besar. Benih benua adalah gelar gemilang di dunia 1000 besar, karena setiap benih benua adalah seorang jenius mutlak dengan potensi bahkan menjadi penguasa surgawi, meskipun hanya sedikit di antara mereka yang bisa mencapainya. Tetapi terlepas dari apapun, mendapatkan gelar itu sendiri membuktikan kekuatan dan potensi mereka. Siapa tahu, penguasa surgawi berikutnya di dunia 1000 besar mungkin datang dari mereka. Justru berita tentang benih benua menarik banyak perhatian, bahkan jika benua surga barat tidak terlalu terkenal di dunia 1000 besar. Jadi ketika berita ini menyebar, itu telah menarik perhatian banyak kekuatan. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki niat baik, karena kebanyakan dari mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus mengambil benih benua itu dari benua surga barat. Bagaimanapun, setiap benih benua memiliki potensi penguasa surgawi. Jika mereka bisa menarik mereka, itu akan memperkuat kekuatan mereka jika benih benua itu menerobos di masa depan. Ketika banyak pasukan menerima informasi benih benua-benua surga barat, kejutan besar terjadi karena mereka menyadari bahwa ada satu yang mengandalkan kultivasinya di alam penguasa bumi kecil untuk mendominasi medan perang penguasa bumi besar. Siapa itu Mu Chen? Dia benar-benar dapat mendominasi medan perang penguasa bumi besar dengan kultivasi di alam penguasa bumi kecil. Apakah penguasa bumi besar di benua surga barat selemah itu? Sepertinya Mu Chen ini tentu tidak sederhana. Bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Kaisar Api. Bisakah dia menjadi murid Kaisar Api? Petik 2. Sementara banyak kekuatan dikejutkan oleh pencapaian Mu Chen, segala macam spekulasi mulai menyebar juga. Benih benua dari medan perang penguasa bumi kecil juga sesuatu. Dia mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Betapa cantiknya gadis itu. Rumor mengatakan bahwa itu adalah benda surgawi yang berdaulat yang paling indah yang dimiliki oleh Luo Shen di zaman kuno. Pada saat yang sama, itu juga berada di peringkat ke-11. Petik 2. Potensi gadis itu juga tidak terbatas. Dia mungkin bisa menerobos ke alam penguasa surgawi. Petik 2. Setelah Mu Chen, Luo Li juga menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, tubuh surgawi Luo Shen terlalu mempesona, dengan keindahan yang akan membuat orang lain mabuk. Selain itu, bakat yang ditunjukkan Luo Li adalah sesuatu yang membuat takjub. Samar-samar, mereka bisa melihat pemandangan bela dunia 1000 besar di zaman kuno yang memesona penguasa surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan Mu Chen dan Luo Li, tidak ada yang terlalu memperhatikan musim dingin senior. Karena mereka mendapat informasi bahwa orang ini adalah seseorang yang dipersiapkan oleh Kaisar Pertempuran Surga Barat, jadi dia pasti akan setia kepada Kaisar Pertempuran. Dengan demikian, tidak akan mudah bagi mereka untuk memburunya, jadi mereka secara alami tidak akan terlalu memperhatikan orang ini. Tetapi terlepas dari apapun,
3 benih benua dari benua surga barat telah menyebabkan sensasi di dunia 1000 besar, menarik perhatian ekstra pada saat yang sama. Di sudut dunia 1000 besar, seorang lelaki tua berpakaian sederhana sedang memegang tongkat dengan labu merah yang tergantung di pinggangnya sambil berjalan di jalan. Tapi tidak peduli seberapa ramai tempat ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Itu adalah perasaan seolah-olah dia tinggal di ruang lain. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti dan pandangannya beralih ke sudut. Itu adalah layar energi spiritual yang memainkan pertempuran sengit. Pertarungan di level itu bukanlah sesuatu yang berharga di matanya, tapi ketika tatapannya jatuh ke layar, matanya bersinar. Dia menatap siluet yang tak tertandingi untuk waktu yang lama sebelum menyeringai dan meneguk labu di pinggangnya. Surga tidak akan mengecewakan orang yang mencoba. Pohon muda yang bagus, pohon yang bagus. Ketika penguasa surgawi menyelesaikan kata-katanya, dia buru-buru berbalik dan pergi. Dengan hanya belokan, dia sudah menghilang. Di benua Pulau Segudang, ini adalah benua yang sangat aneh yang terbentuk dari pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka pulau, ukuran satu pulau sangat luas, dan yang paling populer sama sekali tidak kalah dengan benua yang lebih kecil. Ada sebuah pulau besar yang ditutupi bambu di wilayah tengah benua Pulau Segudang, dengan awan menutupi pulau ini dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul. Jelas, ini adalah tanah budidaya yang langka. Tetapi melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bambu itu mirip dengan batu giok zamrud yang memancarkan kilau samar dan aroma yang dapat menenangkan hati dan menyebabkan energi spiritual aktif. Bambu zamrud itu dinamai bambu giok spiritual, yang bisa dibuat menjadi dupa giok spiritual. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kultivasi, tetapi mereka juga dapat mencegah seseorang mengamuk. Ini adalah harta langka bagi banyak pembudidaya, dan dikabarkan bahwa satu dupa giok spiritual dapat dijual dengan harga hampir 10.000 tetes cairan penguasa spiritual. Namun, pulau ini tertutup bambu giok spiritual, jadi setidaknya bernilai 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ini adalah jumlah yang sangat mengerikan sehingga bahkan beberapa kekuatan tertinggi tidak dapat membayarnya, bahkan setelah meremas diri mereka sendiri hingga kering. Secara umum, tanah semacam ini pasti akan menarik banyak orang serakah, terutama di benua Pulau Segudang, di mana banyak orang menyatakan diri mereka raja dan sangat menindas. Tetapi bahkan pasukan dengan penguasa bumi yang disempurnakan tidak akan berani memikirkan pulau giok spiritual ini, karena pulau ini milik salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar, aset klan Buddha kuno. Klan Buddha kuno adalah salah satu klan tertua di dunia 1000 besar dengan fondasi yang begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa menebak asal-usulnya. Bahkan kekuatan tertinggi dengan penguasa surgawi itu takut pada klan kuno ini. Dengan demikian, menyandang nama klan Buddha kuno, menjadikan pulau ini salah satu pulau teraman di benua Pulau Meryait. Siapapun yang datang ke sini berperilaku sopan, tidak berani mengungkapkan sedikit pun keserakahan atau permusuhan. Itu karena mereka tahu bahwa di mata raksasa seperti klan Buddha kuno, mereka hanya perlu mengirim penguasa surgawi untuk memusnahkan mereka dan kekuatan milik mereka jika mereka marah. Sebuah sinar tiba-tiba turun dari langit, menembus area spiritual dan mencapai jantung pulau. Ada gunung di sana dan zamrudnya sangat menawan. Ada sebuah pagoda kuno di hutan bambu dan siluet itu segera memasuki pagoda. Di pagoda, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk dengan tenang dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya. Namun samar-samar, ada tekanan luar biasa yang terpancar darinya, yang terasa dalam dan tak terduga. Siluet itu mendarat di depan lelaki tua itu dan berlutut dengan satu lutut. Namun, tidak ada reaksi dari orang tua itu. Dia bahkan tidak membuka matanya sebelum suaranya terdengar dari perutnya. Bukankah aku mengatakan untuk tidak menggangguku, tidak peduli apa yang terjadi? Pria di depan lelaki tua itu gemetar sebelum dia dengan cepat menjawab, saya di sini untuk melaporkan bahwa kami mungkin telah menemukan lokasi anak berdosa itu di papan hadiah. Energi spiritual yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari lelaki tua itu dan matanya tiba-tiba terbuka sebelum dia menatap pria di depannya dengan gengsi yang tiada taraf. Anak berdosa di papan hadiah. Orang yang dibicarakan oleh Grand Elder. Dia seharusnya orang itu. Pria itu dengan cepat menganggukkan kepalanya sebelum dia mengeluarkan batu giok spiritual yang memancarkan kilau dan membentuk layar energi spiritual. Layar memproyeksikan pertempuran sengit antara Mu Chen dan Ling Sanzi. Ketika Mu Chen memanggil pagodanya yang mengkristal, tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu berseri-seri dan wajahnya berkedut.
Hanya setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, "Itu, sebenarnya pagoda surgawi." Tidak heran dia terkejut. Bahkan di klan Buddha kuno, pagoda surgawi jarang terlihat, karena hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya satu orang yang telah membentuk pagoda surgawi, anak yang diberkati oleh surga yang jarang terlihat, bahkan dalam 1000 tahun. Juga dikabarkan bahwa banyak sesepuh yang merawatnya untuk menjadi patriark berikutnya. Tapi pemuda lain telah membentuk pagoda surgawi juga, jadi jenius klan mereka tidak sendirian. Anak ini tidak dikenal, dan dia jelas bukan seseorang dari klan kita. Tapi karena dia bisa memperbaiki pagoda surgawi, itu berarti dia memiliki garis keturunan klan kita yang mengalir di tubuhnya. Dia pasti anak berdosa yang dibicarakan oleh Grand Elder. Pria tua itu menyipitkan matanya dengan kilatan di dalamnya. Ada juga Kam yang berbeda di klan Buddha kuno, dan dia termasuk dalam Kam jenius di klan mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan jenius itu menjadi patriark berikutnya, dan jika mereka berhasil, mereka akan diberikan kekuatan luar biasa di klan. Tapi tiba-tiba ada orang ini yang berhasil memperbaiki pagoda surgawi juga. Meskipun orang ini adalah anak yang berdosa, mereka tidak ingin melihat kecelakaan apapun, terlepas dari apapun. Dengan pemikiran ini, cahaya ganas melintas di mata lelaki tua itu dan suhu langsung turun sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin yang bergema, "Panggil pelindung Long Xiang ke atas."